Ahoy para nakama hukum. Sebelumnya kita sudah bongkar proyek jalan 231 miliar rupiah yang mangkrak di Sumut. Tapi ternyata badai belum reda, justru makin besar. Kini nama Gubernur Sumut Bobi Nasution ikut terseret arus bersama geng Solo yang disebut-sebut jadi backingan proyek haram ini. Kita ingat betul, proyek jalan ini harusnya jadi urat nadi rakyat. Tapi apa yang terjadi? Jalan tinggal batu, rakyat tetap sengsara, duit miliaran raib entah kemana. Nah, yang bikin makin panas, ada fee 5% proyek yang diduga mengalir ke pejabat tinggi. Pertanyaannya, siapa yang memungut UPT itu? Di banyak pemberitaan, nama Bobi Nasution sudah mulai dikaitkan. Bukan cuma karena statusnya sebagai gubernur Sumut, tapi juga karena jaringan kekuasaan yang lebih besar. Geng Solo. Nah, apakah ini sekadar isu politik atau memang ada fakta hukum yang bisa membenarkannya? Geng Solo ini sebutan untuk lingkaran politik yang diduga punya pengaruh kuat di proyek-proyek daerah. Kalau benar mereka jadi backingan, maka kasus jalan ini bukan sekadar proyek gagal, tapi bukti nyata bagaimana hukum kita sering tidur kalau menyentuh orang dekat kekuasaan. Tak main-main, rakyat sudah kirim papan bunga sebagai sindiran keras. Ini bukan lagi sekedar kasus korupsi biasa, tapi sudah jadi simbol ketidakadilan. Rakyat tahu ada nama besar yang diduga dilindungi aparat. Pertanyaannya, sampai kapan hukum akan tutup mata? Posisi Bobi sebagai gubernur harusnya jadi pemimpin bersih, apalagi menantu mantan presiden. Tapi di sini sorotan justru mengarah ke dirinya. Kalau dia benar-benar bersih, kenapa namanya tetap lengket di isu proyek mangkrak ini? Jangan-jangan ada yang sengaja menutup jejak. Sayangnya, aparat penegak hukum kita sering seperti kapal tanpa nakhoda, tegas ke rakyat kecil, tapi lembek ke lingkaran kekuasaan. Polisi, jaksa, KPK, semua terkesan lambat. Padahal uang rakyat yang dibakar di jalanan rusak itu jumlahnya bukan recehan. Kasus ini juga tidak bisa lepas dari aroma politik. Bobi disebut-sebut punya ambisi lebih besar ke depan, maka proyek jalan ini bisa jadi ujian besar. Apakah dia beneran pemimpin bersih atau sekadar pion yang dilindungi geng Solo? Kalau hukum hanya jadi layar kapal yang bolong, maka keadilan akan tenggelam bersama duit rakyat. Hukum yang tajam ke bawah, tumpul ke atas, itulah wajah negeri ini. Tapi, kalau rakyat terus bersuara, badai bisa membalik kapal sebesar apapun. Jadi, nakama hukum, kita akan terus ikuti kasus ini. Jangan biarkan isu ini tenggelam. Bongkar terus, suarakan terus, dan ingatkan aparat, hukum bukan untuk dilipat-lipat seperti layar kapal. Kalau benar ada keterlibatan geng Solo dan backingan besar, maka inilah saatnya keadilan diuji. Kalau kau setuju hukum, harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Tekan tombol like. Kalau kau ingin terus ikut berlayar bersama bajak laut hukum, bahas kasus-kasus panas tanpa takut, tekan subscribe dan nyalakan loncengnya. Dan tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Apakah kasus ini murni kelalaian atau ada permainan besar yang sedang ditutupi? Aku ingin dengar suara kalian, nakama. Sampai jumpa di pelayaran berikutnya dan ingat, hukum ada untuk rakyat, bukan untuk para penguasa.